Halo rekan-rekan warga semuanya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sharing ya, suatu sharing dari sisi duka ya, di sisi duka melayani publik. Seperti yang pernah dijelaskan di dalam video mengenai latar belakang berdirinya kita. Grup kita yaitu grup peduli warga ya. Itu adalah bermula dari problem ruang paket yang dijadikan satu di masa-masa COVID. Nah, disitulah awal mulanya. Pada waktu itu jumlahnya masih sedikit, ya kemudian ya berkembang. Jadi asal mulanya itu tujuannya untuk problem solving bersama, bukan untuk kepentingan saya pribadi, itu bukan, ini untuk kepentingan bersama, termasuk saya itu kan warga di sini juga kan, ya juga kan ada kepentingan paket ya. Ya mari kita sama-sama bermusyawarah mufakat ya kan, menyampaikan hal-hal dengan cara-cara yang bukan cara-cara yang kasar, bukan cara-cara pergerakan massa, bukan, tetapi cara-cara diplomasi ya. Ya cara diplomasi, bukan mau menggerakkan massa atau enggak, bukan seperti itu. Jadi ada satu sisi duka ya, sisi dukanya itu ya kalau menghadapi warga-warga yang biasanya itu punya problem sakit fisik, kemudian dibarengi dengan gangguan kejiwaan atau kelemahan logika, nah, seperti itu. Yang paling parah ya menghadapi mereka yang rusak logikanya, rusak hati nuraninya, itu lebih parah lagi sebenarnya. Ya, ketika kita komplain supaya mereka memperbaiki, kita harapkan warga mereka itu bertobat. Bukannya bertobat, mereka tuh malah nggak seneng, malah musuhin saya, malah mengintimidasi saya. Ya seperti itulah dukanya. Tapi ya sebagai seorang pejuang ya itu kan merupakan suatu resiko. Sejauh kita sebagai manusia ya berusaha untuk dengan cara-cara diplomasi, berusaha untuk mengikuti jenjang-jenjang birokrasi. Ya namanya manusia juga tidak sempurna. Yang mereka itu kan biasanya menyerang hal-hal secara pribadi. Ya namanya saya juga manusia kan. Manusia itu kan ya pasti ada kelemahan secara pribadi, dan juga tidak ada keluarga yang sempurna. Saya akui, saya ini manusia, bukan manusia yang sempurna. Saya bukan orang suci, dan saya tidak mau menjadi seorang laki-laki yang munafik gitu kan. Sejauh itu tidak memamerkan hal-hal yang porno gitu kan. Kan porno itu kan ada kriterianya, ada yang ditutupi, semua ditutupi dan sebagainya. Jadi ya kalau responnya terlalu berlebihan ya saya bilang ya saya bukan orang suci, dan grup saya itu bukan grup orang suci, bukan. Kalau mau jadi orang suci bukan di grup peduli warga, bukan. Kadang kita melawan kekerasan, melawan kejahatan juga dengan terpaksa kita bisa melakukan suatu hal-hal yang mungkin dianggap kekerasan, mungkin dianggap tidak sopan, ya itu kan terpaksa karena mereka kelewatan, keterlaluan kan. Ya misalnya suatu contoh itu problem ke penggolongan tarif air. Itu sudah dari tahun 2023. Itu komplainnya dari seorang warga Medit ke saya. Saya sendiri nggak tahu itu problemnya. Saya dikasih tahu oleh warga. Dan ketika sudah mulai membuat surat, dikasih tahu kan ke pengelola, ke P3SRS. Nah, kan sudah ngerti ini bahwa grup kita itu ya bertindak nyata, bukan cuman omdo, bukan cuman omong-omong doang, tapi sudah terbukti berulang kali melakukan tindak nyata untuk mencari solusi atas problem-problem yang dialami oleh warga, khususnya warga apartemen kan. Kalian yang member masih setia sejak lama tentu tahu, dan semuanya itu kebanyakan kisahnya itu ada di dalam channel YouTube, channel TikTok KPW gitu.
sampai akhirnya mendirikan Yayasan Karya Peduli Warga. Sebenarnya yayasan itu pun didirikan untuk kepentingan warga, namun ya warga itu kan berbagai macam karakter, berbagai macam prasangka, belum apa-apa udah berprasangka buruk, belum apa-apa sudah mengejek. Jadi mereka itu tidak berpartisipasi, tapi justru menuntut, justru nyinyirin, justru meremehkan gitu loh. Justru yang saya maksudkan membuat yayasan itu ya bergotong royong. Saya bukan konglomerat, tetapi punya niat yang baik, punya itikat yang baik, punya tujuan yang baik bagi warga. Itulah makanya sampai didirikan yayasan. Mendirikan yayasan itu juga tidak mudah untuk mencari atau menemukan para pengurusnya, gitu loh.